semacam demikian. Saudara-saudara, kekristenan berbeda dengan semua agama, dan ini harus dimengerti oleh orang Kristen sendiri atas poin yang penting ini. If we don't understand the qualitative difference between Christianity in compared with other religion, we may not be a good Christian or good follower of Jesus Christ. Jikalau kita tidak mengerti dengan tepat perbedaan sifat kualitatif antara ajaran Kristen dan agama lain, tak mungkin kita mengikut Tuhan dengan setia, dan tak mungkin kita menjadi orang Kristen yang baik. Itu sebab dalam mimbar GRI selalu ditekankan perbedaan kekristenan dengan agama lain. Selalu ditekankan tentang sifat kelebihan dan sifat kualitatif perbedaan antara iman kita dengan iman orang lain. Karena anak Allah diberikan setelah Allah melihat tidak ada manusia yang cukup menjadi teladan, menjadi contoh untuk manusia yang lain, maka harus diturunkan anak yang tunggal itu. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah orang dianiaya. Dianiaya itu susah, dianiaya itu sengsara, dianiaya itu penderitaan yang sangat sulit diterima. Dianiaya itu sesuatu penghinaan, pelecehan, dan sesuatu penderitaan yang sulit ditanggung oleh manusia. Tetapi justru di sini Tuhan berkata, orang yang menerima aniaya itu berbahagia karena kerajaan Allah milik mereka. Apa berarti kerajaan Allah dikaruniakan kepada manusia dengan syarat harus menderita? Tidak demikian. Tetapi ini artinya adalah orang yang menderita karena aniaya adalah orang yang layak dan sesuai dengan hidup di dalam kerajaan Allah. Karena anak Allah yang menjadi Tuhan, menjadi raja dari kerajaan Allah, dia sendiri menderita secara keharusan. The necessity of the suffering of Christ is the example, is the leading person for us as our example. Dia adalah raja dari kerajaan Allah, dan dia harus melewati penderitaan baru masuk ke dalam kemuliaan. Ini satu dalil yang dicatat di dalam Lukas pasal 23. Setelah Kristus bangkit bicara sama muridnya yang sedang menuju ke rumah mereka sendiri di Emmaus. Emmaus di sebelah timur Yerusalem. Sehingga kalau waktu mereka sore-sore itu dari Yerusalem berjalan kembali ke Emmaus, berarti engkau mau tidak mau harus melihat terbenamnya matahari. Ini sesuatu hari depan yang suram. Ini sesuatu prospek yang mengecewakan. Seperti matahari terbenam, mereka menuju kepada malam gelap, menuju kepada ketidakada pengharapan. Tetapi di dalam masa itulah muncul Yesus Kristus menyertai mereka. Immanuel selalu dirasakan dan disadari pada waktu kita berada di dalam kesuraman. Penyertaan Tuhan baru kita sadar pada waktu kita sedang mengalami kesulitan. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan menyertai dan Tuhan mendampingi dan berbicara dengan kita. Where are you going? Are you going to your sunset country? Are you going to face your difficult future? Are you facing your darkness in your prospect? I am here, I'm with you. Saudara-saudara, kita sedang mengalami satu masa sulit di dalam hidup kita. Karena selama 60 tahun terakhir tidak ada wabah yang besar. Kecuali SARS, MERS di dalam belasan tahun yang lalu. Tetapi itu tidak menakutkan karena tidak mengakibatkan kematian yang sebanyak seperti kali ini. Tetapi kira-kira 98 tahun yang lalu di dalam Spanish flu pada abad ke-20 permulaan yang mati jutaan manusia. Dan beberapa ratus tahun yang lalu di dalam Black Death yang mati puluhan juta manusia.
Sehingga Eropa sepertiga manusia dikuburkan. Setiap hari yang paling sibuk adalah bikin peti mati. Karena terus kurang orang dan yang mati makin banyak, yang bisa bikin peti mati makin sedikit, maka dak keburu mengisi kebutuhan mayat-mayat yang tunggu peti mati. Seolah-olah dunia mau kiamat, seolah-olah manusia mau dimusnahkan dari bumi, seolah-olah generasi tidak bisa teruskan, manusia kecewa sekali. Dan pada waktu itulah Tuhan tetap memelihara, membiarkan ada sebagian orang bisa hidup, survive sampai abad ke-21 ini. Tetapi pada waktu-waktu kalau perlu Tuhan telah mengingatkan, Tuhan sering menurunkan wabah, kesulitan, mengizinkan ini terjadi. Abad ke-20 banyak pentafsir Alkitab yang ngawur, banyak teologi yang menyeleweng. Banyak pendapat daripada orang karismatik radikal yang mengatakan semua penyakit dari setan. Semua kesehatan dari Tuhan. Semua bahaya dari iblis, semua berkat dari Tuhan. Semua keamanan dari Tuhan dan semua ancaman dari kesehatan dan sebagainya itu dari iblis. Dengan demikian orang kira dengan begini bisa datang kepada Tuhan banyak orang, maka Tuhan kadang-kadang demi mau mengkoreksi konsep yang salah dan tafsiran kitab suci yang semenang-menang, maka Tuhan menurunkan kecelakaan. Dan ini bukan karena tafsiran kita beda, maka kita memfihak yang seperti ini. Tapi Allah sudah bicara di dalam Yesaya 45 ayat 7. Akulah yang menciptakan terang, juga aku menciptakan kegelapan. Akulah yang menurunkan berkat, dan akulah yang menjatuhkan kecelakaan untuk manusia. I both create the light and darkness. I both give you blessing and also disasters. Atau istilah lain yang boleh lebih salah dimengerti, I both created good and evil. Di sini evil bukan evil in morality. Di sini ada evil in nature, created by God. Allah menciptakan kecelakaan, Allah menjatuhkan segala kemalangan, Allah mengizinkan wabah-wabah dan segala kecelakaan daripada bumi atau daripada biologis untuk menghajar dan memberikan peringatan kepada manusia. Kita biasanya khotbah tentang ini tidak diterima karena manusia punya telinga sudah dirusakkan oleh selective perception yang selalu pilih ayat yang enak, seolah-olah yang enak dari Tuhan, yang tidak enak itu dari setan. Tapi mereka tidak berani mengatakan di dalam kitab suci ada bagian dari setan. Di dalam khotbah mereka memisahkan ini. Saudara-saudara, saya bersyukur melalui coronavirus ajaran dari Tuhan banyak. Dan di antaranya salah satu yang saya tekankan kemarin pagi di masterclass, yaitu unnecessary entertainment. Manusia menciptakan uang dari mana? Ekonomi dibangun dari mana? Semua orang tidak sadar keuntungan manusia semua dari satu sumber Tuhan. Lalu Tuhan kadang-kadang mengizinkan setan menjadi sumber kedua, memberi keuangan. Ini dilihat pada waktu Yesus dicobai. Iblis berkata, jikalau engkau menyembah satu kali saja kepada saya memberikan dunia dan segala kemuliaan untuk kamu seluruhnya. Yesus mengatakan, nyala engkau setan. Saudara-saudara, semua ajaran Alkitab begitu singkat tapi begitu tepat. Tidak ada satu kalimat yang salah. Tuhan sendiri menjadi sumber berkat, sumber keuntungan, dan sumber daripada kemakmuran ekonomi. Tapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan setan berbagian tidak memberikan kekayaan kepada manusia. Tetapi setan mempunyai satu siasat yang sangat menakutkan, adalah manusia harus menyembah dia. Berapa banyak orang demi menyembah uang akhirnya menyembah setan. Demi menyembah uang akhirnya meninggalkan Tuhan. Demi menyembah setan akhirnya tidak mau firman Tuhan. Seperti banyak orang yang menyeweng di dalam tafsiran Alkitab dan menjadi orang-orang
yang teologinya salah. Saudara-saudara, Yesus Kristus konsisten dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir di dalam seluruh kitab suci. Setiap nada, setiap huruf yang dikeluarkan dari mulut Yesus Kristus adalah konsisten, benar, tidak pernah ada cacatnya. Dan Yesus berkata, mau ikut aku, dianiaya. Mau ikut aku, menyangkal diri. Mau mengikut aku, pikul salib. Ini semua sudah sulit diterima. Di sini ditambah dengan ikut aku, dianiaya. Dan bukan dianiaya karena menderita menjadi orang besar. Orang Kristen tidak menjadi orang agung karena dia menderita. Kita bukan rohaninya matang karena kita banyak kesusahan, kemiskinan, kita menjadi orang besar. Menderita karena apa? Di sini tanggung jawabnya berat sekali. 2 kali engkau dianiaya karena kebenaran. Dan disambung dengan ayat 12-13, engkau dianiaya karena aku. Saudara-saudara, dasar yang membuat perbedaan itu selalu lebih penting daripada apa yang menjadi isi perbedaan itu. Banyak orang mati karena evolusi, karena negara, karena bangsa, karena ideologi, karena isme. Nah, ada yang menderita karena dosanya sendiri. Jadi yang dikagumi, yang dihormati bukan berapa penderitaan yang diterima oleh manusia, tetapi apakah sebabnya dia menderita. Itu yang menjadi pokok utama kita merenungkan secara teologis. Nabi Kristus itu agung karena penderitaan paling besar. Saya percaya tidak ada pernah di dalam sejarah sejak Adam sampai hari kiamat orang menderita lebih daripada apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Tidak pernah ada orang menderita lebih besar, lebih kejam, lebih remeh, lebih hina, lebih berat, lebih menderita dari Yesus Kristus. Sejak Adam sampai hari kiamat. Tetapi apakah itu menjadikan Yesus besar? Yesus bernilai karena dia mempunyai penderitaan paling besar? Sama sekali tidak. What makes great of our Lord Jesus Christ? Because of quantity of suffering he suffers. Because of what that makes him be so great. Yang bikin Kristus besar bukan karena jumlah penderitaan yang dia terima atau sengsara yang paling dahsyat yang telah dia alami. Melainkan yang bikin Kristus agung besar adalah karena siapa dia yang mau menderita. Banyak orang di dalam Jumat Agung tidak memikirkan poin ini. Yang dipikirkan berapa susahnya Yesus. Saudara-saudara, yang dipaku di atas kayu salib bukan 1 orang, 3 orang. Penderitaan hampir sama, semua dipaku. Yesus lebih karena memakai mahkota duri, di mana kedua itu tidak. Tetapi yang membedakan Yesus dalam penderitaan, setiap orang dipaku di atas salib karena dia bukan karena dosa. Yesus dipaku di atas kayu salib karena dia memakai satu status orang suci yang mutlak dan orang benar yang sempurna naik ke atas kayu salib. Di situ keagungannya. What is the reason make Christ so great? It's not because the quantity and the experience of his suffering, but the quality of who he is. Why he should to be hung up on the cross. Siapakah Kristus sehingga dia harus dipaku di atas Golgota? Dia harus naik ke atas kayu salib. Alkitab mengatakan, engkau telah membunuh dia yang benar. Engkau telah membunuh dia yang suci. Tetapi Tuhan membangkitkan dia, melepaskan dia daripada kematian. You have crucified the righteous one, the holiest one. Inilah poinnya. Kalau Yesus adalah yang suci, dia tidak berdosa dan tidak harusnya menerima upah dosa yaitu maut. Kalau Yesus adalah benar,
dia tidak seharusnya menerima pengadilan daripada segala hukum yang tidak benar. Tetapi dia telah menerima. Pernah menerima bukan karena paksa. Pernah menerima bukan karena tidak berdaya menolak. Kalimat yang lain bikin dia agung karena bukan ada orang yang bisa merampas nyawaku. Tidak ada seorang pun sanggup merebut nyawaku. Tapi aku sendiri yang telah menyerahkan. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, aku berhak pula untuk menerimanya kembali. Inilah perbedaan Kristus. Inilah dia yang menjadi juru selamat. Pengantara satu-satunya antara Tuhan dan manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah, inkarnasi menjadi manusia. Adalah menjadi Tuhan yang disambut dan disembah sujud oleh semua malaikat di surga. Rela turun berinkarnasi, berdaging darah seperti engkau dan saya. Karena segala anak mempunyai daging dan darah, maka dia juga bersalut dengan daging dan darah. Di dalam ini bukan kita menurut teladan dia, menurut teladan kita. Kita mempunyai tubuh, dia ikut kita menjadi mempunyai tubuh. Di dalam Alkitab sangat penting sekali siapa mengikuti siapa. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Tapi Yesus inkarnasi menurut peta teladan manusia. Ini balik mengandung rahasia yang besar sekali. Alkitab mengatakan kita diampuni Tuhan, baru kita berdamai kepada Allah. Tapi Alkitab mengajar kalau kita berdoa, minta Tuhan seperti kita harus mengampuni orang lain, baru dia mengampuni kita. Masa ada Tuhan seperti manusia? Masa ada perlunya Tuhan mengikuti teladan manusia? Nah ini rahasia. Di dalam doa Bapa kami, ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Tuhan ikut saya. Saya sudah mengampuni orang lain, sekarang engkau ampuni saya. Di dalam tafsiran tentang doa Bapa kami, hampir tidak ada teolog yang menjelaskan ini kecuali di GRII. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Mengapa berani minta Tuhan belajar seperti saya? Ampuni saya seperti saya mengampuni orang lain. Siapa kita boleh menjadi contoh untuk diteladani oleh Tuhan? Siapa kita boleh berdoa minta Tuhan ampuni kita karena kita sudah mengampuni orang lain? Bukankah kita mengampuni orang lain karena kita telah menerima pengampunan, maka kita belajar dari Tuhan? Tetapi saudara, justru Tuhan mengajar kita berdoa dengan cara begini. Setelah engkau diampuni oleh Tuhan, engkau bisa mengampuni orang lain. Tetapi engkau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak berhak minta Tuhan mengampuni engkau lagi. Ini rahasianya. Saudara-saudara, demikian Tuhan menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Lalu waktu Yesus inkarnasi, dia inkarnasi menjadi seperti manusia, ikut peta teladan manusia. Ini tidak ada sangkut paut dengan Tritunggal. Karena Allah Tritunggal, maka menurut peta teladan Allah manusia dicipta menjadi tubuh, jiwa, dan roh seperti Tritunggal. Itu teologi yang ngawur. Itu salah belaka. Dan itu sering dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak mengerti. Tuhan menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Bukan jasmani, bukan tubuh. Lalu waktu Yesus menjadi manusia, menjadi seperti kita, ini memang tubuh. Itu sebab Ibrani pasal 2 ayat 15, karena saudara-saudara, anak-anak mempunyai tubuh dan darah, maka dia juga menjadi seperti tubuh dan darah. Di dalam hal ini, Allah mempunyai peta teladan lebih dulu dari kita. Kita dicipta menurut peta teladan terlebih dulu sudah ada itu. Tapi manusia mempunyai tubuh, mempunyai daging dan darah lebih dulu daripada inkarnasi Yesus Kristus. Maka dia datang mengikuti kita. Dia juga mempunyai tubuh yang berdaging dan darah. Ini semua mengandung rahasia yang besar sekali. Saudara-saudara sekalian. Tetapi di dalam penderitaan berarti tubuh bertemu dengan kemalangan.
Tubuh itu perlu satu kategori yang enak, lingkungan yang sangat bagus, bisa hidup secara nyenyak. Kita menerima udara, hidupnya enak. Kita menerima makanan, rasanya enak. Kita menerima air yang tidak pernah kita bosan sampai kita mati. Detik terakhir, bosan terhadap sayur tidak ada. Bosan terhadap air tidak ada. Bosan terhadap oksigen tidak ada. Saya sudah tua, sering tidak ada nafsu makan. Waktu saya paling tidak ada nafsu makan, tidak pernah saya tolak air, tolak sayur, tolak buah. Karena bagaimanapun tidak ada nafsu, tetap ada nafsu minum air putih. Bukan susu. Bukan segala minuman adukan daripada cara manusia. Tapi air putih. Itu tidak pernah tidak ada nafsu. Oksigen tidak pernah tidak ada nafsu. Buah-buahan tidak pernah tidak nafsu. Karena itu natural. Itu ciptaan Tuhan. Saya heran Tuhan bisa menciptakan barang yang orang minum, makan, hirup, hidup di dalam lingkungan itu berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh ribu hari, beribu-ribu bulan, tidak pernah bosan. Hanya Tuhan sanggup. Tidak ada pabrik yang bisa menghasilkan sesuatu makanan yang orang makan tidak bosan. Tidak ada koki yang bisa masak sesuatu makanan orang tidak pernah bosan. Kecuali yang diciptakan oleh Tuhan. Itu keajaiban dari Tuhan. Tapi pada waktu Yesus masuk ke dunia, dia bukan menikmati yang paling enak untuk dihirup, paling enak untuk dimakan, paling enak untuk diterima, paling enak untuk dinikmati tubuhnya. Dia menderita semua yang paling tidak enak. Telinganya dengar maki-maki, umpatan, dan segala fitnahan yang paling tidak enak didengar. Matanya melihat orang yang membenci dia, dan mata yang melotot melihat dia dengan tidak hormat dan dengan sangat kurang ajar. Pipinya dipukul oleh manusia dengan penghinaan yang paling sulit diterima. Apa yang dia terima di dalam daging dan darah ada lingkungan yang paling jelek, yang paling sulit, yang paling membencikan. That is the environment of Jesus when he was in flesh. Saudara kita selain kita selama ada di dalam daging, kita mau kursi yang enak, tempat tidur yang enak, rumah yang enak, semua mau enak. Lalu kita orang begitu hina aja. Kalau sudah ada lebih uang mau beli yang lebih bagus, pakaian lebih indah, lebih mewah. Coba tanyakan apa yang kau nikmati secara daging, yang kau sudah pernah menikmati secara daging darah, yang kau nikmati itu, apa yang pernah dinikmati oleh Yesus Kristus? Tidak ada satu. Dia datang menjadi daging dan darah. Sama seperti anak-anak yang lain, dia anak sulung. Anak-anak lain mempunyai daging dan darah, dia juga menjadi daging dan darah. Tapi dia tidak pernah menikmati apa yang kita nikmati. Villa yang besar, hotel kamar yang ada AC, tempat tidur yang bagus, itu kasur yang enak, spray yang sangat wangi. Yesus tidak pernah menikmati semua yang kita nikmati. Apalagi mobil, kapal terbang, sepeda pun tidak pernah naik. Di dalam 33 tahun setengah, hidup di dalam daging dan darah, apa sih yang pernah dinikmati oleh Tuhan? Bukan makin lama makin kaya, makin lama makin enak. Tapi makin lama makin susah dan akhirnya siksaan tak habis-habis. Penghinaan yang kurang ajar tiba kepada dia. Pelecehan, maki-maki, pengolokan. Bahkan beberapa jam sebelum dia menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib. Olok-olokan. Bukan olok-olokan daripada ahli agama yang hebat, yang tinggi, yang hormat. Olok-olokan bahkan daripada perampok-perampok yang paling jahat dan paling hina diterima oleh dia. That is Christ. That is our Lord, our Savior.
what He suffered, no one can imagine, no one can experience, no one can understand. Yesus Kristus mengalami apa yang kita tak mungkin mengerti, tak mungkin mengalami, tak mungkin kita rasakan. Semua di dalam tubuh Dia. Saya 3 malam yang lalu melihat sekali lagi film The Passion of Christ. Saya menganalisa dan memberikan pidato, menganalisa film itu yang dengar khotbah saya kira-kira 47.000 orang datang hadir di dalam kebaktian saya pimpin sendiri. Belum yang dengar melalui kaset atau DVD. Mungkin sudah lebih 1 juta orang. Dan saya melihat lagi, saya menangis. Bagaimana cambuk itu datang kepada Dia. Bagaimana semua dagingnya ditarik oleh kaitan besi yang membuat lubang ribuan di tubuhnya. Itulah Kristus. Sudah itu baru Dia dipaku di atas kayu salib. Dengan paku yang tebalnya seperti jari manusia. Lalu darahnya mencorot waktu ditusuk, rusuknya itu keluarnya seperti sumber air. Semua bikin saya nangis pada malam-malam jam 3. Waktu saya menonton sekali lagi The Passion of Christ, saya tidak tahan air mata. Inikah Kristus? Inikah Tuhanku? Inikah anak Allah yang mulia? Mengapa di salib tidak ada mulia? Karena salib tidak ada mulia, maka 1900 tahun yang lalu, 1900 tahun sesudah itu, Tuhan menggerakkan seorang Amerika perempuan tua, namanya Fanny Crosby, menulis salibnya selama mulia. Saudara-saudara, di seluruh sejarah manusia yang mengerti salib itu mulia, mulai dari Fanny Crosby. Lagu ini tidak pernah dinyanyi di abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 10, abad 11, 12. Baru mulai dinyanyi abad 19. Saudara lihat, Tuhan begitu sabar. Tunggu 1900 tahun lebih baru ketemu satu orang perempuan tua yang mengerti salib itu mulia. Dan ini sudah menjadi seperti national anthem dari John Sung dan kebaktian saya. Salibnya. Saudara-saudara, apakah kita mengerti lagu itu? Apakah kita mengerti salib itu, lalu mengerti lagu itu, lalu kita nyanyi lagu itu? Salibnya selama mulia. Mungkin kita cuma ikut-ikut nyanyi, tidak pernah mengerti. Maka kerohanian kita tidak pernah maju. No spiritual growth is possible for those who never understand the suffering of Jesus Christ. Orang yang tidak mengerti kesulitan sengsara Kristus tidak pernah bertumbuh di dalam kerohaniannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makin dibawa Roh Kudus ke dalam pengertian dan kesadaran tentang apa yang dirasakan Kristus di dalam sengsaranya. Mengakibatkan kita makin memperdalam, mengerti, makin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita masing-masing. Dan inilah Tuhan satu-satunya manusia yang boleh berkata kalimat 12-13 ini. Jikalau karena aku, kamu diejek, diolok, difitnah, dan kamu dianiaya, kamu berbahagia. Kalimat ini tidak ada orang berhak, tidak ada orang berkualifikasi membicarakan. Blessed are those who are persecuted because of me. Di ayat sebelumnya dia mengatakan because of the truth, of the righteousness. Barang siapa yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah karena kerajaan surga punya dia. Selalu pikir kerajaan dan kebenaran disatukan. In the kingdom of Satan, the principle to rule is sin. In the kingdom of God, the principle to rule his people is righteousness. Allah memakai prinsip kebenaran mengatur dan memerintah umatnya, yaitu orang Kristen yang sejati. Saya tambah sejati karena saya menghina banyak orang Kristen. Sebagaimana setan pakai dosa untuk menguasai orang dunia, Tuhan pakai kebenaran untuk menguasai orang Kristen yang sejati. The true Christian are those who belong
those who are the citizen of the kingdom of God, and they are living in the principle, they are ruled by the principle of righteousness in the hand of God. Allah pakai prinsip dari kebenaran untuk memerintah umatnya di dunia. Dan umat yang diperintah oleh Tuhan itu disebut people of God. Wilayah itu disebut kingdom of God. Dan Allah disebut the God as the Lord of Lords, the King of Kings in His kingdom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus karena menderita paling banyak, maka Dia berhak memerintahkan kita untuk menderita, sengsara, dianiaya karena kebenaran. Dan hari ini ayatnya berubah, dianiaya karena aku. Saudara-saudara, sekali lagi, penganiayaan beragam berat tidak penting. Dianiaya karena apa? Itu yang penting. Sama seperti penderitaan Yesus berapa besar tidak penting. Tapi Yesus siapa sehingga Dia mau dibawa ke dalam penderitaan, itu yang penting. The qualification, the quality of Christ, who is He, that He must suffer and persecuted and crucified on the cross. So heavy suffering. Who is He? He is the righteous one. He is the Holy One. Holy One mulai dari kitab suci di Perjanjian Lama, memuncak pada kalimat-kalimat yang terus diulangi berkali-kali oleh Yesaya di pasal 40 sampai 66. Lalu dimulai dari kalimat satu kali saja di Lukas, dari Jibril berkata kepada Maria, yang kau akan lahirkan disebut the Holy One of God. Dia yang satu-satunya yang suci dari Allah. Sang Kudus dari Allah yang tunggal itu. Dia akan datang dilahir menurut kamu yang dinaungi oleh Roh Kudus. Kemarin dulu saya melihat satu DVD daripada BBC dari Inggris. Saya selalu meragukan BBC bisa bikin film baik atau tidak. Tapi kali itu saya sangat puas. Dan cerita yang di BBC itu adalah yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nativity. Saudara-saudara, di dalam nativity itu dia memikirkan Maria yang dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibrilnya tidak sayap. Jibril seperti orang biasa, ada jenggot seperti manusia Israel. Lalu berkata kepada Maria, setelah itu pergi. Dan sesudah Maria mulai hamil. Tetapi dia tidak berani kasih tahu sama Yusuf. Tidak berani tahu sama papa mamanya. Sampai satu hari roh Tuhan berkata, pergilah cari kakak sepupumu namanya Elizabeth. Saudara-saudara, Elizabeth menjadi nyonya dari seorang imam. Harus tinggal di Yerusalem. Tetapi Maria seorang tinggal di Nazaret. Dari Nazaret ke Yerusalem paling sedikit 3-4 hari jalan kaki. Tapi menurut film itu lebih dari 4 hari. Dan dia minta pergi. Ditanya kenapa engkau harus pergi cari Elizabeth yang sudah tua. Dia menjawab karena dia hamil. Saya mau lihat dia. Padahal dia sendiri juga hamil. Tapi tidak beritahu. Lalu dia pergi berjalan kaki sendirian. Yusuf tidak ikut. Alkitab juga tidak katakan Yusuf ikut. Yusuf tukang kayu, mesti kerja berat untuk cari makan. Nyonya mau pergi, lihat orang tua, sepupunya, seorang famili. Silakan, coba pulang ya. Dia tidak pulang sampai lama. Kenapa tidak pulang saya tidak tahu. Dia sulit kasih tahu sama Yusuf kalau dia hamil itu kenapa. Dan kalau dia kasih tahu, biar bisa dilempar batu mati oleh orang sekitarnya. Dan ini menurut film itu terjadi. Waktu Yusuf bawa dia lewat pasar, semua bilang, ini perempuan apa ini? Kita tahu Yusuf belum nikah. Langsung ambil batu mematikan dia. Dari Maria itu seorang anak perempuan yang kasihan sekali. Menurut film itu dia umur 16. Nah bagaimana menjawab, bagaimana menghindar. Lari sini, lari sana, karena semua mau membunuh dia.
anak umur 16, anak perempuan yang tidak ada pengalaman harus dianiaya seperti ini. Bagaimana mempunyai kekuatan melawan. Justru di dalam film itu saya baru sadar, Yusuf tak pernah mengerti dia hamil dari Roh Kudus. Yusuf pun begitu tidak senang sama dia. Dan anggap dia cici, najis, kotor, main seks sama laki yang lain. Hatinya hancur karena pacarnya yang tidak setia. Saya lebih sadar kesulitan Maria yang dihina oleh semua orang termasuk pacarnya sendiri. Saudara-saudara, pengertian kitab suci kita, selalu kita dari dulu Kristen kita sudah tahu. Padahal banyak yang kita belum tahu. Setiap kali buku sejarah saya baca lagi, pengertian baru timbul. Buku sejarah ada yang saya sudah baca 10 kali, masih baca. Sama seperti Alkitab sudah 80 kali saya baca, saya masih baca. Karena apa? Selalu ada kesegaran, sensitivitas yang baru, pengertian, kesadaran, keinsyafan yang segar yang belum pernah kita tahu dulu. Itu saya berkata, sudah khotbah 63 tahun sampai hari ini umur 80, saya masih kurang mengerti kitab suci. Kalau Anda rasa saudara sudah sangat mengerti kitab suci, saya cuma bilang, Tuhan ampuni kamu dan memberikan kamu hasrat untuk mau mengerti lebih banyak. Saudara-saudara, sekolah teologi menciptakan murid-murid akademik yang sombong. Setelah mendapat gelar, sudah mendapat doktor, sudah mendapat pendeta. Banyak orang kira sudah cukup. Sehingga bahagia berhenti daripada mereka. Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah. Mereka yang memiliki surga. Who are those who own and who experience and who can inherit the kingdom of God? Adalah orang yang rendah hati, selalu rasa diri miskin, dan orang yang disengsarakan karena mau dianiaya. Dari ayat mengenai bahagia, kalimat pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah, karena mereka memiliki surga. Surga berapa limpah, berapa kaya, tidak pernah bisa dinilai. Dan ini semua sudah disediakan kepada orang yang rendah hati, yang terus mau tambah pengetahuan, mau mengerti lebih banyak. Surga diberikan kepada orang macam ini. Dan orang macam ini hanya karena rendah hati, mereka sudah boleh sombong atau puas. Tidak. Mereka harus dianiaya untuk terus-menerus bisa menikmati kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena kerajaan surga milik dia. Ini semua mengandung rahasia yang paling dalam. Lebih dalam dari filsafat Aristotle, Plato, Socrates, Descartes, atau Kierkegaard, atau semua filsuf yang lain. Saya tidak sebut satu persatu. Kalau saya sebut pun, saudara sulit mengingat karena terlalu banyak. Saudara-saudara, saya salah seorang pendeta yang paling banyak membaca filsafat, menjelajah setiap zaman. Beberapa hari yang lalu saya masih baca buku daripada Will Durant, daripada tokoh-tokoh yang lain yang menulis banyak filsafat-filsafat. Daripada John Locke, dari Berkeley, dari David Hume, daripada Immanuel Kant, daripada Fichte, dari Schelling, dari Hegel, tidak habis-habis. Rasa tidak cukup. Rasa perlu belajar banyak dari sejarah. Saudara-saudara, Yesus berkata, berbahagialah yang dianiaya karena aku. Di sini berubah karena kebenaran menjadi karena Kristus. Apa perbedaan dianiaya karena kebenaran dan dianiaya karena Kristus? Karena orang dianiaya karena kebenaran, dia tahu kebenaran dari Tuhan. Tapi dia tidak puas hidup berdasarkan kebenaran. Dia mau memfokuskan hidupnya dan segala sesuatu pengalaman kerohaniannya kepada yang paling inti dan paling nuklir, yaitu Tuhan sendiri. You shift from your living for the truth from God to living for the God who is the source of the truth. Demikianlah
Saya mau dianiaya karena Kristus, bukan hanya karena kebenaran Kristus. Ini berbeda sekali. Dianiaya karena kebenaran, engkau bisa belajar dari ajaran Tuhan. Dianiaya karena Kristus, harus engkau belajar dari Kristus. Dan hatinya cinta Kristus, mempersatukan seluruh hidupmu dengan Kristus sebagai pusat hidup, sebagai fokus, sebagai dasar, dan sebagai sumber daripada kehidupan itu sendiri. The subjectivity of truth in person, subjectivity of righteousness in person, the subjectivity of love and mercy in person, and that is God and that is Christ. Demi Kristus. Orang kalau hidupnya bukan demi kebenaran tapi demi Kristus, dia sudah mengetahui bagaimana menikmati dan memakai kehidupan untuk melangsungkan napasnya di dunia ini. You can live how to be the valuable life, how to share the life of Christ in your daily life in this world when you make Christ your center, Christ as your foundation, Christ as your cause of your living. Saudara-saudara, di sini 3 hal yang dikatakan Yesus. Engkau diolok-olok atau dimaki-maki, dilecehkan, dihina dengan kalimat-kalimat. Kedua, dianiaya, persecuted. Dan ketiga, difitnah dengan kalimat-kalimat bikinan orang yang tidak ada. Saya tidak tahu engkau pernah difitnah apa ya. Saya sudah mengalami waktu difitnah hatinya hancur. Saya tidak kerjakan itu. Orang ngomong kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu saya. Saya pasti lebih mengerti saya pada dia mengerti saya. Mengapa dia berani mengatakan saya kerjakan ini itu. Padahal saya tidak kerjakan. Waktu itu hatinya pahitnya, susahnya, sedihnya, kamguannya. Tidak bisa diutarakan dengan mulut. Ini yang dikatakan di sini. Orang pakai segala maki caci, mengfitnah apa yang kau tidak kerjakan. Kalau engkau sekarang menanggung itu karena aku, engkau berbahagia. Karena aku. Kalau kita difitnah karena kita salah, jangan kira kita berbagian di dalam ayat ini. Kalau kita difitnah, dimaki orang karena kita berdosa, itu seharusnya. Kalau kita sudah bersalah, lalu kita dimaki, kita dihakimi, kita diadili, kita hina. Itu namanya seharusnya. Itu namanya mustinya. Bahkan lebih daripada yang kita tanggung. Tetapi kalau kita tidak berbuat jahat, kita salah. Kita tidak pernah merugikan orang lain. Tapi kita difitnah dengan kalimat-kalimat bikinan mereka. Dan itu dikatakan oleh orang. Dan kita tanggung karena Kristus. Dua ini dicampur. Baru ada bahagia. Berbahagialah orang yang diolok-olok. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang difitnah, diumpat karena aku. Berbahagialah karena kerajaan surga milik mereka. Saudara-saudara, suap begitu banyak, ngomong begitu banyak bohong supaya dapat jabatan itu. Atau orang kepingin menjadi profesor pakai cara apa saja. Sampai tidak melayani Tuhan, tidak kerja baik dan tidak makan. Itu hanya karena sesuatu di dunia yang sementara. Ingatlah yang Tuhan serahkan, yang Tuhan hadiahkan untuk kita warisi adalah kerajaan Allah. Yang bukan sementara tapi untuk kekal selama-lamanya. Mengapa engkau cari makanan yang bisa rusak? Yesus berkata, jangan berusaha untuk makanan yang bisa rusak. Usahakanlah dengan segiat mungkin makanan yang tidak merusak. Dan akulah roti dari surga. Carilah aku. Tuntutlah aku. Terimalah makanan daripadaku. I'm the bread of life. I'm the bread from heaven. I'm the living food for you. Those who eat my flesh and drink my blood will live forever and evermore. Barang siapa yang tidak makan dagingku, tidak minum darahku,
tidak ada hidup kekal di dalamnya. Kalimat yang begitu jelas kita anggap sepi, kita tidak peduli, kita terus mengejar uang. Maka Tuhan kadang-kadang untuk suruh kuda itu bisa lari, dia pecut. Demikian Tuhan memecut sejarah dengan Black Death, dengan sifilis, dengan AIDS, dengan coronavirus, dengan Spanish flu, dengan segala macam hukuman supaya manusia sadar. Karena menyadarkan manusia sudah tidak mau dengar Nabi, tidak mau baca kitab suci, Tuhan pakai tangannya bilang, I both give you blessing and also good and evil. Allah menurunkan kecelakaan. Selama 2 bulan ini saya tidak keluar terus di rumah. Dan saya terus memikir, terus baca, terus menambah pengetahuan saya. Saya dulunya sibuk 1 minggu ke 5 negara, 5 kota khotbah. Luar biasa capeknya. Sekarang Tuhan kasih saya tidak capek, sampai tidak bisa tidur karena kurang capek. Saya kasih bocor rahasia, selama 3 minggu ini, rata-rata saya tidur jam 5 pagi. Tadi jam 5 tidur, jam 7 bangun karena 7:30 saya mesti khotbah. Saya kurang tidur, karena kurang capek. Saudara-saudara, tapi saya terpikir Tuhan kasih tahu saya, kenapa kasih coronavirus? Kenapa negara paling maju pun mati paling banyak? Heran loh. Kedokteran paling maju sekarang Jerman, Amerika, Jepang. 3-tiganya kena coronavirus. Amerika yang paling kaya, paling ekonomi kuat, paling banyak yang mati. Ini semua kesinggungan. Satu ironis, satu sindiran dari Tuhan. Man, what can you do? You think you are so advanced, so advanced, so brilliant brain, and so scientific. Negara yang paling maju mati paling banyak. Negara yang paling kaya paling tidak ada caranya. Masa dulu seluruh dunia minta bantuan Amerika. Sekarang Amerika dibantu sama Cina. Tidak malu. Saya tidak memegahkan Cina. Karena Cina sedang memakai kesempatan ini mau menjadi kakak paling besar di dunia. Mereka sedang membuat diri lebih sombong, lebih menghina orang Kristen. Karena mereka yang membantu 200 negara di dunia dengan masker. Tapi ini zaman sindiran. Tuhan memberitahu kepada dunia, you bisa bikin rudal, bikin kapal terbang, bikin mesin yang begitu rumit, tapi tak keburu bikin peti mati untuk mengkuburkan yang wafat di dalam penyakit ini. Engkau tidak keburu bikin masker untuk tutup hidung dan mulut orang-orang yang dapat penyakit. Manusia mau sombong apa? Saya tadi muncul satu kalimat yang kemarin saya bicara di masterclass. Unnecessary entertainment. Manusia tidak ada udara mati, tidak ada air mati, tidak ada makanan mati. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu hirup. Kita tidak perlu Disneyland. Dari Adam sampai abad 20. Manusia hidup tidak perlu Disneyland. Tetapi Disneyland telah menjadi cara mendapatkan uang paling banyak, penemuan daripada manusia yang membuat ekonomi growth. Salah seorang yang inovasi paling kreatif itu Disneyland, Walt Disney. Saya sangat kagum dengan satu kalimat, Disneyland will never be finished since humans beings still have the imagination. Selama manusia masih mempunyai imajinasi, Disneyland tidak boleh berhenti. Saudara-saudara, saya pakai istilah mengatakan reform evangelical movement must not be completed, will never be finished, because the revelation of God still stimulate human being, Christian, to have faith in the word of God. Saudara-saudara, tidak habis-habis kita terus maju. Dari penginjilan menjadi gereja, dari gereja sekolah teologi, dari sekolah teologi bangun gedung, sudah bangun gedung, buka cabang. Terus sampai sekarang,
saya desain begitu banyak gereja, tidak terima 1 rupiah. Dan setiap gereja saya kalau bisa kasih ratusan juta dari uang saya sendiri. Ini kali saya minta semua pendeta tulis sendiri mau dipotong gaji berapa. Karena coronavirus sehingga income gereja banyak yang kurang. Ada yang tulis 10%, ada yang 5%, ada yang 100%. 2 orang yang tulis 100%, satu karena dia sekarang tidak berjabat pendeta sementara di luar negeri, tidak mau terima. Satu lagi karena dia sudah pensiun, tidak bisa kerja, dia umur besar, hidup dari anak, tidak mau supaya gereja tidak usah bayar dia. Saya cuma tulis 25%. Ada yang 35%. Nyonya saya tanya, kenapa engkau tidak lebih? Saya bilang, saya masih janji iman untuk pembangunan gereja lebih 1 miliar. Saya belum bisa bayar. Saya tidak bisa terlalu banyak. Saudara-saudara, dengan demikian saya memupuk pendeta-pendeta mencintai gereja. Memupuk pendeta-pendeta dicintai oleh jemaat. Memupuk jemaat-jemaat mencintai gereja. Gereja ini ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian. Lalu pada waktu saya bawa anak-anak saya ke Disneyland, semua bilang 1 kali cukup, tak usah datang lagi seumur hidup. Saya senang. Karena that is unnecessary entertainment. Tapi anak saya kalau saya bawa ke museum, next time come again. I want to learn more. Kalau bawa ke konser, I want to know more. Sampai ada yang bayar kapal terbang pergi ke luar negeri dengar konser. Karena mereka mengetahui apa itu nilai, apa itu seni, apa itu mutu kebudayaan, apa itu firman. Saudara-saudara, kadang-kadang mereka terbang sampai di Paris mengikuti seminar musik, mau belajar sesuatu. Karena dia bilang, saya dapat gelar master tidak cukup. Saya belum dapat gelar doktor, saya mau belajar lebih banyak. Ada satu seminar yang penting di Paris, maka Rebecca terbang ke, Eunice terbang ke sana. Berapa hari hanya nongkrong dari pagi sampai malam. Dengar bagaimana kondak, bagaimana mengerti skor, bagaimana menganalisa musik, bagaimana sesuai dengan gaya dari zaman itu, dengan semangat kebudayaan dan sejarah. Saya mulai sadar ada generasi yang mulai maju, yang mau bobot, bukan hanya mau cara. Saya adalah orang yang miskin, umur 3 tidak ada ayah, dan saya belajar apapun sendiri. Saya tidak pernah masuk sekolah musik, saya kondak simfoni orkestra. Saya tidak masuk sekolah arsitek, saya bangun gereja yang besar. Saya tidak pernah belajar doktor teologi, tapi saya buka sekolah teologi. Apa yang saya kerjakan, saya tidak mempunyai uang, tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Tapi saya belajar dari buku, dari pengalaman, daripada melayani dari sendiri. Sekarang saya melihat generasi kedua sudah mulai ada orang yang sendiri, mau musik, mau seni, mau arsitektur, mau belajar, mau teologi. Saya bersyukur. Harap ini menjadi berkat untuk gereja kita. Saudara-saudara, tapi saya belum dapat banyak orang yang mau mati untuk Tuhan. Belum banyak orang yang mau menjadi martir. Saya sendiri berdoa, Tuhan jadikan saya martir, beri kesempatan saya mati untuk Tuhan. Sampai sekarang belum diberi. Meskipun saya tetap berani mengatakan kalimat yang paling bahaya. Dan saya sayang karena tim Audius selalu potong kalimat-kalimat saya yang bahaya itu. Supaya saya aman dan ditangkap dan dianiaya oleh orang lain. Saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah mereka yang potong-potong khotbah saya. Dan kalau mungkin jangan kasih hukuman berat sama mereka. Sedangkan saya siap. Saudara-saudara, barang siapa yang dianiaya karena aku, bukan karena yang lain. Tuhan sekarang mengajar seluruh manusia dengan coronavirus. Supaya kita mengetahui, kita terlalu kaya yang tidak perlu. Kita terlalu senang yang tidak perlu. Kita terlalu nikmat yang tidak perlu. Saudara-saudara, siapa lebih pintar dari Walt Disney? Dengan dia tidak ada bank, dia tidak ada tanah,
dia tidak ada ternak, dia tidak ada mining atau tambang. Dia uangnya lebih banyak dari siapapun. Karena apa? Dia menciptakan sesuatu gaya untuk mendapatkan uang, yaitu Disneyland, Disney World. Lalu di pinggirnya banyak hotel, orang mau datang Disneyland, ada yang mau 3 hari tinggal di hotelnya. 1 hari $300. Kalau sekeluarga 8 orang, paling sedikit, ada 3 kamar. 1 kamar $300. Lalu 3 kamar, 900 kali 3 hari, 2.700 uang diambil dia. Lalu masuk ke Disneyland dari pagi sampai sore, 1 orang paling sedikit $40. 8 orang berapa? Diambil lagi uang. Orang ini kaya luar biasa. Dia sudah mati. Dia sekarang menyesal bikin Disneyland. Karena itu ada unnecessary entertainment. Dari mana kita tahu? Dari coronavirus sudah terjangkit. Sekarang Disneyland hampir tidak ada orang masuk. Football hampir tidak orang nonton. Banyak konser dari rock and roll yang puluhan ribu orang, tidak ada orang datang. Konser kita ditutup pakai streaming untuk mereka yang suka musik yang bermutu. Gereja kita sudah kelihatan kosong. Tetapi streaming masih laku 2 kali sampai 5 kali lebih banyak dari biasa. Saudara-saudara, jangan kira ini hari sedikit yang di sini. Yang di luar sudah lebih 5.000 yang dengar khotbah ini. Karena apa? Manusia lapar, bukan karena tidak roti. Manusia haus bukan karena tidak ada air, tapi kekurangan firman Tuhan. Selain di Indonesia, saya percaya di Tiongkok melalui streaming, setiap khotbah minggu kira-kira 8.000 sampai 10.000 yang dengar. Dan mungkin lebih dari itu. Setelah kali kedua, kali ketiga di repeat again. Tambah terus. Saudara-saudara, kalau so many things unnecessary, not basic need, we have it okay. We do not have okay too. Mari kita mulai saring, mulai menguji, mengkaji ulang hidup kita bagaimana memperkenan Tuhan. What is the first thing we should do it first? First thing first. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran Allah terlebih dahulu. Yang lain akan ditambahkan kepada engkau. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Melalui coronavirus, kita dibangun kembali. Kita mempunyai pengajaran, mempunyai latihan, mempunyai satu disiplin, mempunyai ujian terhadap diri sendiri, dan mempunyai kerja lebih berat untuk mencari kehendak Tuhan yang utama itu apa. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi pada hari kita terakhir. Saya juga tidak tahu, saya sekarang umur 80, matinya disiksa atau dianiaya atau dibunuh, saya tidak tahu. Saya sudah siap sejak 60 tahun yang lalu. Waktu masih umur 20. God, I want to die for you. I want to die for the Christ, for the gospel. Sampai sekarang Tuhan tidak izinkan saya. Sudah 3 kali nama saya di dalam daftar untuk dibunuh di Indonesia. Tapi belum terjadi. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Tapi harus untuk Tuhan. Jangan engkau menderita karena dosa. Jangan menderita karena engkau melakukan kesalahan merugikan banyak orang. Akhirnya orang merugikan engkau juga. Lalu engkau kira engkau sudah ayub mendapatkan kesalahan. Tidak. Itu adalah seharusnya, sepatutnya engkau seadilnya harus disiksa karena engkau berbuat dosa. Tapi kalau engkau tidak berbuat dosa, engkau menjalankan kehendak Allah, engkau demi nama Yesus Kristus, engkau dianiaya, berbahagialah. Saya akan berhenti dengan beberapa hal lagi. 3 hal yang Tuhan berkata. Bersukacitalah kamu. Karena kamu punya pahala besar. Dan kedua, nabi-nabi sebelum kamu juga pernah disiksa seperti ini. Ini 3 hal
you should be rejoiced. You should be joyful. Bersukacita di dalam penghinaan? Ya. Bersukacita di dalam penyiksaan? Ya. Bergembira dan bersukacita terus menerus